Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وجعلنا به مؤمنين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته وتابعيه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لمرة ثانية وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ungkapan munajat serta doa bahkan keluhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang baru saja saya bacakan, wa qala ar-rasulu, dan ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan, dijauhkan dari kehidupan. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sebenarnya ayat ini ingin memberikan kita pengingat, penguat pada saat kondisi umat berat, lemah, bahkan nyaris tidak punya arah, banyak masalah. Jawaban penyebab utamanya karena mereka telah abai dengan Al-Qur'annya. Al-Qur'an yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 45, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sungguh Al-Qur'an itu adalah peringatan, penuntun, pelurus, sekaligus sebab dan rahasia disebut-sebutkannya kalian, mulia, dibanggakannya kalian. Untuk engkau wahai Nabi, juga untuk kaummu. Dan sungguh kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang perlakuan dan sikap kalian terhadap Al-Qur'an itu. Saudaraku jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an yang juga kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an yang juga diistilahkan dengan zikrur rahman, nuqayyid, maka aku akan biarkan baginya
syaitanan, setan-setan itu, fahuwa lahu qarin, menjadi qarin yang benar-benar berperan menjauhkan, menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jauhnya kita dari Al-Qur'an, abainya kita dari Al-Qur'an akan membuka celah pintu selebar-lebarnya keleluasaan untuk setan mengendalikan kita, mempermainkan kita. Di ayat berikutnya bahkan Allah gambarkan yang lebih parah lagi. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan-setan itu akan nyata, terasa leluasa menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka, orang-orang yang sudah datang kepadanya Al-Qur'an, kemungkinan ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengaku dirinya sebagai mukmin, meyakini Al-Quran itu wahyu Allah, kalamullah yang bersifat mukjizat dan sebagai tuntunan kehidupan mereka. Namun kemudian sikap, perbuatan, perilakunya tidak menunjukkan keimanannya itu. Kemudian mereka berpaling. Sikap berpalingnya terhadap Al-Quran akan membuat setan leluasa mengendalikan mereka, menyesatkan mereka. Dan sementara mereka orang-orang beriman yang seperti itu tersesat jauh, terhalangi dari jalan Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, namun mereka mengira bahwa dirinya masih berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling, tidak peduli, abai dari Al-Quran, maka pasti baginya kehidupan yang tidak menentu. Dan kelak di akhirat, aku, kata Allah, akan menggiring mereka di padang mahsyar dalam keadaan buta. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga ayat-ayat yang barusan saya sampaikan, yang tentunya tidak dengan kebetulan Allah menyampaikannya dalam Al-Quran, dengan karunia dan kehendak Allah, Allah ingin mengingatkan kita, menguatkan kita tentang interaksi kita terhadap Al-Quran, tentang cara kita memperlakukan Al-Quran sebagai orang mukmin yang yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang bersifat mukjizat sebagai pedoman tuntunan kehidupan kita. Tentunya kita harus membacanya. Tentunya kita harus berupaya memahaminya agar bisa mengamalkannya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan menghafalnya minimal surat Al-Fatihah itu, untuk kemudian kita bisa mendakwahkannya, membumikannya, mensiarkannya di lingkungan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, untuk itu khatib ingin mengingatkan diri dan jamaah sekalian, mari kita kembali berupaya lebih meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan kembali mewajib memakmurkan masjid-masjid, meramaikan masjid-masjid dengan belajar Al-Quran, dekat lagi dengan nilai-nilai Al-Quran, termasuk kegiatan akademik kita, kegiatan belajar mengajar kita. Saudaraku rahimakumullah, kita diingatkan ketika ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat itu dunia sedang
berada dalam kondisi gelap gulita dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan. Ayat yang turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang meminta setiap orang beriman, dan dengan ayat ini menjadi ayat pertama yang turun menunjukkan betapa berat dan pentingnya pesan ini. Dalam kalimat lain, dalam kata lain saya ingin mengatakan, ini pesan khusus untuk kita keluarga besar kampus tercinta IPB University. Bahwa belajar, mengajar yang kita lakukan di setiap hari, bahkan setiap nafas kita ini, kita sedang menunaikan amanah besar Allah. Permintaan khusus Allah kepada kita orang-orang beriman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun mohon jangan sampai Iqra saja dibacanya. Lanjutkan belajar, meneliti, mengembangkan ilmu dengan tidak melupakan nama Rabbmu, nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaq, yang telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta seisinya. Sungguh di ayat pertama ini juga surat Al-Alaq sudah mengisyaratkan betapa besarnya upaya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggiring dan meningkatkan gairah orang-orang beriman dalam belajar. Allah suguhkan, baca dan pelajari alam semesta yang luas ini. Dan di ayat berikutnya, setelah kita diminta memandang luas dan agungnya alam semesta ini, Allah melanjutkan, khalaqal insana min 'alaq. Rabbmu yang telah menciptakan juga manusia dari segumpal darah. Dari mulai alam semesta diingatkan langsung pada diri kita yang terdekat dengan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah. Dan kemudian kita akan menemukan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk mencermati alam semesta ini. Langit, bumi, pertanian, kelautan, kehutanan, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian sendiri, dalam tubuh kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikannya, tidak mencermatinya? Saudaraku rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran mendorong kita untuk belajar, untuk mengajar, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Allah menginginkan setiap kita memiliki perangkat utama dalam menunaikan amanah sebagai Khalifatul Rahman, sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai penata dunia, pembangun peradaban ini. Rupanya ilmu, rupanya pengetahuan, sarana utama yang akan menghantarkan kita segera menjadi nyata sebagai penata dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi limarratin saniyatin la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala mukhbiran wa muaddiban lana, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimin al madlumin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makanin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma ya dzal jalali wal izzah unsur wa harrir Ghazzah min aidis sahyaniyatil la'inatil ghasibah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan wa la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.